Kualat pada Habib, membius dan matikan nalar oleh Kiai Haji Hamdan Suhaimi. Ini berarti secara tidak langsung juga himbauan dari beliau bahwasanya kita harus melawan semua kejahatan. Dalam konteks ini ketika kita bertemu dengan oknum habaib yang menyimpang, kalau sudah oknum berarti pasti menyimpang, kita harus tidak mengikutinya. Sebagaimana daun Mbah Maimun Zubair dulu, saya pernah melihat video beliau beredar bahwasanya Habib yang diikuti itu yang alim. Ini kita ketika bicara konteksnya ilmu. Jadi mencari ilmu itu kepada yang ada. Kalau mencari ilmu kepada yang tidak ada, itu ya apa yang dicari. Begitu Pak ya. Jadi ini kita cerdas harus memahami ruang dan konteksnya. Mungkin hanya warga NU dari umat Islam lainnya. Barangkali ini konteksnya dalam Islam keindonesiaan ya. Yang cinta kepada golongan habaib, apapun marga habibnya. Begitu tulus kecintaan itu karena diajarkan, dibimbing oleh ulama-ulama kita. Kemudian di sini beliau membuat pertanyaan, entah pertanyaan retoris atau pertanyaan satire di sini. Kenapa kemudian cinta Habib jadi tradisi yang sulit dihilangkan? Ya, karena jawabannya itu sudah dipaparkan oleh beliau sendiri di atas itu teman-teman ya. Atau ada hal yang lain ya? Itu karena apa saya bertanya di sini, ini retoris atau pertanyaan satire? Akarnya jelas. Oh ini teman-teman ya. Beliau ingin memberi penjelasan di sini. Akarnya sudah jelas, taat dan cinta pada Rasulullah SAW dan ahli baitnya. Sesuai petunjuk Al-Quran dan hadis. Seperti termaktub dalam Al-Quran Al-Ahzab. Ya. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 33. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tabrani, Imam Abu Ya'la dan yang sanadnya berasal dari Ummi Salamah. Dalam riwayat Zaid bin Arqam, seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Ijwibah Al-Ghaliyah ya. Halaman 192 dan halaman 193, bahwa Rasulullah SAW telah mengingatkan tentang sakolain agar tidak ditinggalkan, yaitu kitab Allah atau kitabullah sebagai petunjuk dan cahaya kebenaran. Yang kedua ini adalah ahlul bait. Siapa ahlul bait itu? Rasulullah menegaskan bahwa ahlul bait itu orang yang diharamkan menerima sedekah. Di antaranya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Itu teman-temannya dalam hal ini ahlul bait dalam pengertian fadilah. Ada ahlul bait dalam pengertian yang lain juga, tapi itu nantilah kita akan bahas di pertemuan yang lain. Lantas kita langsung skip di sini, ada pemanfaatan dalil atau memanfaatkan dalil ya. Kita warga NU atau Nahdlatul Ulama sudah terbiasa mahabbah pada zuriat Nabi karena berdasarkan dalil. Dan dalil itu yang jadi dasar kecintaan kita kepada Nabi, Ahlul Bait dan keturunannya. Ini yang kemudian dimaksud memanfaatkan hadis di atas sebagai dasarnya kita cinta itu. Atau sebagai dasar kita mencintainya. Atau sebagai dasar cinta kita. Perlu diketahui bahwasanya Kiai Haji Hamdan Suhaimi ini adalah ketua PW Rijalul Ansor atau wakil ketua PW Ansor. Jadi rangkap jabatan beliau di Ansor, wakil ketua di PW Ansor dan ketua langsung PW Rijalul Ansor Provinsi Banten. Tetapi ini justru dimanfaatkan oleh yang merasa menjadi zuriyah Nabi Muhammad SAW, bahkan dengan hadis riwayat Ibnu Abbas. Itulah jadi senjata untuk menipu, membohongi, memeras dan mengancam kita dengan kata-kata kualat dan khianat jika membenci mereka. Jadi kepada orang-orang yang mungkin ini Kiai Haji Hamdan Suhaimi, saya ingin cross check terlebih dahulu ketika ada diksi membenci. Jangankan membenci, yang tidak sepakat mereka pun bahkan kadang-kadang dikatakan sebagai pembenci. Dan kalau sudah diklaim sebagai pembenci, ya, macam-macam lah ya. Seperti yang ditulis oleh Kiai Haji Hamdan di sini. Keadaan ini sudah lama terbenam di alam pikiran kita umat Islam khusus warga NU dan seolah jadi pembenaran atas perbuatan yang menghisap dan memeras karena berlindung di hadis itu. Sekali lagi, perbuatan memeras, menghisap, membohongi dan melecehkan terhadap saudara-saudara kita umat Islam yang dilakukan oleh oknum Habib, maka tidak boleh ragu untuk mengatakan brengsek dan bejat mungkarot, bahkan harus tegas melawannya. Wah, ini seperti yang saya katakan tadi kan. Bukan secara tidak langsung lagi, ini tegas-tegasan disampaikan oleh beliau. Ketika kita melihat fenomena oknum Habib semacam itu, dan kita berilmu artinya mengetahui bahwasanya oknum Habib itu melakukan kebohongan, kita melawannya, artinya ajaran beliau itu jangan diikuti. Bukan perlawanan secara kekerasan ya. Ini wilayahnya wilayah ilmu. Artinya ketika kita melihat oknum Habib berbicara ngelantur, itu jangan diikuti Pak. Dongeng-dongeng gak jelas, itu jangan diikuti Pak.
Nah, itu yang saya pahami tentang yang beliau sampaikan. Ya, yang Kiai Haji Hamdan sampaikan dalam tulisan ini. Tidak perlu takut pada ancaman kualat atau laknat Allah yang diucapkan mereka yang mengaku sebagai Habib. Wah, ini tegas dari beliau ya. Dan lagi teman-teman, ini juga tentang hadits sakolain itu sering dipelintir. Padahal kalau kita kaji dalam khazanah keilmuan, ulama berkomentar bahwasanya ijroh yang dimaksud di situ bukan semata keturunan hingga saat ini, itu bukan ya. Tapi ada beberapa hal yang perlu dikaji. Yang intinya itu harus dibandingkan dengan hadis Nabi Muhammad yang mengatakan Quran dan Sunnah. Begitu. Dan ulama berpendapat ya, diantaranya adalah Ibnu Qudamah, bahwasanya yang dimaksud ijroh itu di situ adalah sunnah itu. Kenapa? Karena keluarga Nabi Muhammad itu, ijroh itu adalah yang paling dekat, yang paling mengetahui tentang bagaimana keadaan Nabi Muhammad. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau keturunan sekarang itu dimaknai sebagai ijroh itu. Lantas mereka ini, keturunan sekarang ini tidak ngaji. Artinya tidak memahami sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Apa yang dapat dikatakan, apa yang dapat dijadikan pegangan. Nah ini kan logis ya. Logis. Apple to apple toh. Nah, itu ulama Ibnu Qudamah berpendapat seperti itu. Ya, seperti itu Ibnu Qudamah pendapatnya teman-teman. Kemudian sebab zuriat Nabi adalah Sa'adatul Ashraf, ya, orang mulia yang dimuliakan, yaitu manusia yang paling berbudi pekerti yang bagus, dan juga termasuk ashraful mafakhir, orang mulia yang diagungkan. Karena mereka hidup menjalankan aturan hukum syariat dan batasan-batasan hukumnya. Mereka pun mempunyai pemikiran dan kewaspadaan mata hati. Maka tidak mungkin orang yang mengaku Habib justru melanggar apa yang sudah jadi ketentuan bahwa zuriat Nabi pasti tidak gegabah melanggar syariat Islam. Jika merampas, membohong, melecehkan, dan menghina umat datuknya, maka itu artinya telah keluar dari intisab dan irtibat mereka dari Nabi Muhammad SAW. Ini kata beliau begitu ya. Intinya menjadi zuriat Nabi Muhammad SAW itu berat, tidak sembarangan. Karena oleh Nabi Muhammad SAW dikatakan mereka ahli bait dan zuriat adalah rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika subjek yang mendapatkan keberkahan lalu kemudian disalahgunakan, itu artinya bukan rahmat tapi azab, bukan barokah lagi tapi kesengsaraan. Itu artinya siapa yang kualat, kitakah yang mencintai ahli bait zuriatnya, ahli bait dan zuriatnya itu dengan tulus ikhlas tanpa benci sedikit pun, atau mereka para zuriat yang mengaku Habib atau para kelompok yang mengaku sebagai zuriat begitu ya tersebut yang kualat? Jawabannya, lihat siapa yang melanggar hukum syariat, siapa pula yang menjauhi batasan-batasan hukumnya. Bukankah yang membohongi, menipu, merampas, melecehkan terhadap saudara sesama Islam itu diartikan sebagai melanggar syariat dan adab yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Maka yang mendapat azab dan malapetaka atau kualat tentulah mereka. Islam, ajaran yang menghormati manusia dan menghargai kemanusiaan manusia. Anjuran merawat alam, memeliharanya, dan alam adalah anugerah Allah yang terbesar. Karena itu Islam adalah rahmatan lil alamin. Kita muslim dengan muslim yang lainnya adalah sama di mata Allah. Betul apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, lagi Kiai Haji Hamdan Suhaimi. Beliau ini sahabatan teman-teman ya. Kita muslim dengan muslim lainnya adalah sama di mata Allah. Tidak ada yang lebih mulia kecuali kemuliaan seorang muslim itu didasarkan ilmu dan ketakwaan. Kepada mereka lah kita memuliakan. Wah, ini menarik ya. Akhir kalimat. Ketakutan atas kebenaran tidak perlu jadi alasan, karena keberanian untuk kebenaran adalah kewajiban. Meski keberanian itu sedikit manusia, tapi itu suluh yang tak boleh padam. Wah, ini menarik ya, seperti puitis ya. Tapi itu adalah suluh yang tak boleh padam. Ini tulisan beliau teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan, banyak kekurangan dari yang saya sampaikan. Tetapi saya berharap mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.